Pembangunan Yogyakarta dirancang oleh Sultan Hamengkubuwono I dengan landasan filosofi yang sangat tinggi. Sultan Hamengkubuwono I menata kota Yogyakarta, membentang arah utara ke selatan dengan membangun Keraton Yogyakarta sebagai titik pusatnya. Sultan Hamengkubuwono I juga mendirikan Tugu Golonggiling atau Pal Putih di sisi utara keraton dan Panggung Krapya di sisi selatannya. Dalam filosofinya, ketiga bangunan tersebut sebagai perlambang hubungan antar sesama manusia, di mana pusat segala aktivitas. Titik ini tepat di tengah antara Gunung Merapi di sisi utara dan pantai selatan di sisi selatan. Yogyakarta memiliki beberapa sungai. Hal ini menunjukkan Yogyakarta memiliki potensi terjadinya banjir. Banjir ini sering terjadi di lahan sempadan sungai, seperti Sungai Opak dan Sungai Progo, terutama di dataran banjir dan teras banjir. Selain itu, banjir juga terjadi di dataran aluvial pantai. Karakter banjir biasanya lebih disebabkan oleh luapan air sungai pada saat awal pertengahan musim hujan dengan intensitas hujan yang di atas rata-rata atau hujan terjadi dengan durasi yang lama. Titik terakhir dari garis imajiner adalah Pantai Parangkusumo yang menjadi batas selatan Yogyakarta, yaitu Laut Selatan. Secara geologi, wilayah selatan Yogyakarta terdapat patahan bagian dari tatanan tektonik lempeng Indonesia. Terdapat sesar besar yaitu Sesar Opak yang membentang dari wilayah pantai di selatan sampai dengan dataran berarah selatan sampai dengan utara, sehingga Yogyakarta berpotensi terjadi bencana gempa bumi. Sementara itu, terdapat pertemuan lempeng samudra dan lempeng benua di selatan pantai Yogyakarta yang berpotensi gempa bumi dan tsunami. Tsunami adalah gelombang air laut besar yang dipicu oleh pusaran air bawah laut karena pergeseran lempeng, tanah longsor, erupsi gunung api, dan jatuhnya meteor. Gempa yang disebabkan pergerakan dasar laut atau pergeseran lempeng adalah yang paling sering menimbulkan tsunami. Gempa bumi adalah peristiwa berguncangnya bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, aktivitas sesar atau patahan, aktivitas gunung api atau runtuhan bangunan. Jenis bencana ini bersifat merusak, dapat terjadi setiap saat dan berlangsung dalam waktu yang singkat. Gempa bumi dapat menghancurkan bangunan, jalan, jembatan, dan sebagainya dalam waktu sekejap. Sampai saat ini belum ada ahli dan institusi yang mampu memprediksi kapan terjadinya gempa bumi. Institusi yang berwenang untuk mengeluarkan informasi kejadian gempa bumi adalah BMKG. Melihat morfologi Yogyakarta yang terdiri dari dataran dan perbukitan di Yogyakarta mempunyai kelerengan dari landai sampai curam, tersusun oleh batuan sedimen sehingga banyak daerah yang berpotensi terjadi tanah longsor. Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Gunung Kidul mempunyai potensi tanah longsor yang tinggi. Secara simbolis, filosofi poros imajiner ini melambangkan keselarasan dan keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan manusia, maupun manusia dengan alam. Termasuk 5 unsur pembentuknya, yakni api yang dilambangkan dari Gunung Merapi, tanah yang dilambangkan dari bumi Ngayogyakarta, dan air yang bersumber dari Laut Selatan, serta angin.
Demikian juga 3 unsur yang menjadikan kehidupan, yaitu fisik, tenaga, dan juga jiwa. Hal ini adalah upaya dalam melindungi keselamatan dunia baik lahir maupun batin. Hanya inilah yang memberi arti dari hidup. Di satu sisi, secara harfiah, manusia harus memelihara dan memperbaiki lingkungan fisiknya. Sementara, di sisi yang lain secara abstrak, manusia juga harus memelihara dan memperbaiki lingkungan spiritualnya. Pandangan tersebut memberikan dorongan bahwa hidup manusia tidak mungkin lepas dari lingkungan dan memberikan pelajaran bahwa manusia hendaknya arif terhadap lingkungan, tidak merusak dan berbuat semena-mena. Hal ini tertuang dalam filosofi Jawa, Hamamayu Hayuning Bawono, yang memiliki arti upaya melindungi keselamatan dunia baik lahir maupun batin.